episode 111, Menemui Fei Hung, bagian 2. Lingxi merasakan pergelangan tangannya dicengkeram dengan kuat tetapi lembut. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh melihat Fei Hung lagi. Fei Hung memasang senyum padanya saat Fei Hung menatap matanya. Jantung Lingxi berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Adik, apakah kau benar-benar merasakan cinta untukku? Tanya Fei Hung saat menatap lurus ke matanya yang murni dan indah. Lingxi menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat dia berbisik pelan. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Lingxi, kali ini Fei Hung memanggilnya secara langsung. Mungkin karena sejak pertama kali dia melihat Lingxi, dia secara tidak sadar melihatnya sebagai salah satu murid gadis kecilnya, dan begitu cantik dan lembut. Dia secara tidak sadar mulai memanggilnya adik, meskipun mereka berdua tampaknya seumuran. Itu juga karena tanpa disadari dia menyukai wanita ini. Itu sebabnya dia tanpa sadar memanggilnya adik untuk lebih mesra dengannya. Lingxi merasa jantungnya melompat seperti kelinci ketika dia mendengar Fei Hung memanggil namanya secara langsung. Meskipun dia menyukai Fei Hung ketika memanggil namanya dengan kata adik, karena mereka akan merasa lebih dekat. Dia entah bagaimana takut bahwa Fei Hung hanya akan melihatnya sebagai adik perempuan. Jadi dia ingin mengatasi kegugupannya dan bertindak lebih dewasa untuk lebih dekat dengan Fei Hung. Tetapi setiap kali dia berinteraksi dengan Fei Hung, hatinya menjadi tegang dan dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan, sehingga dia merasa sulit untuk menjadi tenang. Kau juga ada di hatiku. Fei Hung berbicara dengan sangat lembut, menarik Lingxi dengan lembut ke dalam pelukannya, memeluknya dengan penuh perasaan. Lingxi terkejut, mengguncang seluruh tubuhnya, saat perasaan bahagia yang luar biasa menyebar ke seluruh jiwanya, mengisi hatinya dengan kebahagiaan dan rasa manis yang luar biasa. Tapi, sebelum kau mengatakan hal lain, aku ingin memberitahumu sesuatu. Fei Hung menatap langsung ke matanya yang indah. Lingxi segera mengangguk pelan saat melihat wajah Fei Hung. Dia berasa hangat di pelukan Fei Hung. Lingxi, aku datang dari tempat yang jauh. Aku bukan dari kota Tianyun. Rumahku adalah tempat yang sangat berbeda di sini. Jadi, bisa dikatakan sangat indah dan juga mengerikan karena keadaan yang terjadi di setiap tempat. Fei Hung mengamati bahwa matanya sedikit terbuka. Mungkin karena dia tidak berpikir bahwa dia datang dari suatu tempat di luar kota Tianyun. Sama seperti aku telah membantu banyak orang, aku juga telah membunuh banyak orang. Tanganku berlumuran darah. Oleh apa yang telah aku lakukan? Oleh karena itu, aku seperti monster jahat. Kakak, kau tidak bisa mengatakan itu. Kakak bukanlah orang jahat atau monster. Fei Hung terganggu oleh teriakan Lingxi. Jadi Fei Hung tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan memperhatikannya, terpana oleh reaksinya. Lingxi juga terkejut ketika dia berbicara dengan cemas. Dia tidak percaya bahwa dia akan berperilaku seperti itu. Dia selalu begitu lembut, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut Fei Hung mengejutkannya. Kemudian, dia dengan cepat menundukkan kepalanya sementara tangannya lebih menekan pakaian Fei Hung dengan ringan. Bahkan jika semua orang mengatakan bahwa kakak Fei Hung adalah orang jahat atau monster, kakak selalu memperlakukanku dengan sangat baik, lembut, selalu tersenyum dan menatapku dengan penuh kasih setiap hari. Kakak selalu mengajari aku dan memberi saran ketika kita membuat obat. Kakak tidak pernah memarahi aku dan selalu mengelus kepalaku dan menyuruh aku untuk tidak menyerah. Apalagi pada saat itu ketika Luo Feng ingin menyakitiku di saat aku ketakutan. Ketika kakak menyelamatkan aku dari pemukulan Luo Feng, kakak menggunakan tubuh sendiri meskipun pada saat itu masih sangat terluka. Waktu itu, kakak tampak seperti seorang pahlawan. Wajah Lingxi berubah menjadi sangat merah saat dia mengatakan kalimat terakhir dengan suara selembut bisikan. Tapi kemudian dia terus berbicara. Setelah dia mengatakan banyak hal,
Lingxi mengangkat kepalanya dan menatap langsung kepada Fei Hung. Wajahnya benar-benar merah, bahkan lehernya juga, tapi tetap aja tegas tanpa sedikit pun keraguan. Kakak Fei Hung adalah orang yang sangat baik. Ketika Lingxi mendengar Fei Hung mengatakan bahwa dia adalah monster, dia menyangkalnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Fei Hung adalah orang yang baik hati, dan bahkan jika Fei Hung adalah orang jahat, dia tidak peduli. Dia akan bersama Fei Hung apapun yang terjadi. Fei Hung terkejut mendapatkan jawaban ini dari Lingxi. Jadi melihat gadis ini berbicara begitu tegas, secara langsung dan suara keras, tidak diragukan lagi membuat Fei Hung bingung. Lingxi merasa wajahnya panas, bahkan asap bisa keluar dari wajahnya, tapi dia masih terus menatap Fei Hung. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu banyak pada seorang pria. Tapi bagaimana jika aku sudah memiliki wanita lain? Bagaimana jika aku tidak hanya memutuskan untuk mencintai dan melindungimu, tetapi juga menyukai gadis lain? Kau tidak akan menyukai orang yang memiliki banyak wanita, kan? Ketika Fei Hung menanyakan ini, matanya memiliki konflik tertentu di dalamnya. Meskipun dia tidak ingin mencari banyak wanita, dia sudah memiliki satu di hatinya. Lingxi, aku sudah punya wanita lain sekarang. Lingxi membuka matanya sedikit lebih lebar dari keterkejutan pengakuan seperti itu, lalu akhirnya menundukkan kepalanya. Fei Hung ingat Lin Meng yang menjadi wanita pertamanya saat ini. Dia berpikir bahwa mungkin Lingxi tidak ingin dia memiliki wanita lain selain dirinya. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman memiliki beberapa wanita sebagai istri, dia masih bisa menerimanya. Dia telah hidup dan melihat banyak hal di alam dewa, sehingga memiliki banyak wanita tidak menjadi masalah. Jika ingin menyatakan perasaan sekarang, dia akan selalu jujur dengan wanitanya. Tapi, memiliki 2 istri atau lebih, dia tidak pernah memikirkannya. Tepat ketika Fei Hung hendak mengatakan sesuatu, Lingxi menjawab dengan suara lembut. Kakak Fei Hung, kau tahu, ketika saudari Wang Ying datang dan meraihmu dan tangannya, aku takut dan berpikir bahwa mungkin kau akan jatuh cinta padanya. Dan itu membuatku sedikit sedih. Tetapi setelah memikirkannya sepanjang hari, aku mengerti bahwa kau seorang pria yang begitu hebat, sehingga tidak diragukan lagi, wanita akan selalu tertarik padamu. Memiliki seorang wanita lain dalam hidupmu. Selama kau memilikiku di hatimu, aku akan selalu bahagia. Aku berharap kakak selalu berada di sampingku juga. Sama seperti aku akan selalu bersama kakak Fei Hung, tidak peduli apa yang terjadi. Selama aku ada di hati kakak dan mencintaiku, aku akan sangat bahagia. Aku tidak akan pernah menyesalinya.